Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Silakan dilanjut 51 dari Kepulauan Talaut. Terima kasih Yang Mulia. Persidangan Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, termohon, pihak terkait, pemberi keterangan, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Izinkan kami membacakan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut nomor 1259 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024. Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama prinsipal pasangan calon Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo dan seterusnya dianggap dibacakan telah memberikan kuasa khusus kepada 1 Handri Peter Puai Sarjana Hukum, Daniel Bangsa, Sunarto Bataria, Suemprit Suot, Aris Minto Gumaulung, Geri Harta Mawiwi, Ansel Lumendek, Geser Mangerong Konda, Ronald Aiba, Nelson Entiman, Adeodatus Popa, Aristo Antande, dan seterusnya dianggap dibacakan sebagai advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum Mas Sarwenten pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaut, dan seterusnya dianggap dibacakan Yang Mulia terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai termohon, dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan ini mengajukan permohonan dengan menerangkan pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan Yang Mulia. Tenggang waktu. Tenggang waktu pengajuan permohonan juga dianggap dibacakan Yang Mulia. Kedudukan hukum legal standing pemohon dianggap dibacakan, tetapi kami menekankan di sini bahwa pemohon memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan oleh pasal 158 ayat 2 huruf B Yang Mulia. Jadi 158 ayat 2 kami memenuhi ambang batas, dan selisih yang ada di antara pemohon dan peraih suara terbanyak itu sejumlah 745 suara atau dalam persentasi kurang lebih 1,3%. Sedangkan syaratnya 2%. Jadi kami memenuhi Yang Mulia. Kemudian dan seterusnya dianggap dibacakan, tetapi bahwa berdasarkan data rekapitulasi termohon, selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu pasangan calon nomor urut 3 yang adalah 745 suara dikarenakan antara lain hal-hal yang nanti kami akan jelaskan pada pokok-pokok permohonan Yang Mulia. Kami masuk pada pokok-pokok permohonan bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 1, mohon izin Yang Mulia kami tidak menyebutkan namanya biar singkat, itu kurang lebih 4.132 suara. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 adalah kami sendiri sebagai pemohon 20.068 suara. Kemudian nomor urut 3 sebagai peraih suara terbanyak 20.813. Kemudian nomor urut 4 8.261 suara. Kemudian nomor urut 5 adalah 4.374 suara. Sehingga total suara sah adalah 57.648 suara. Kami masuk pada poin-poin yang akan menjelaskan tadi bahwa menurut pemohon terjadinya selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu pasangan calon nomor urut 3 adalah sejumlah 745 suara dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, terdapat pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu paslon nomor urut 3
bersama dengan penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah aparatur sipil negara, bahkan termasuk menggunakan fasilitas atau aset negara atau aset pemerintah daerah di bawah kepemimpinan PJ Bupati atas nama Dr. Franciscus Engelbert Manumpil yang menjabat sampai dengan saat ini. Bahwa sudah jelas berkaitan dengan pasal 62 PKPU nomor 13 tahun 2024 terhadap larangan menggunakan fasilitas atau aset negara, dalam hal ini pemerintah daerah, yang tidak hanya terbatas pada kegiatan kampanye. Bahwa oleh karena itu pelanggaran netralitas dan aparatur sipil negara yang dilakukan secara masif dan terlibat dalam pemenangan paslon nomor 3 itu cara kerjanya melalui grup WhatsApp dengan nama grup Relawan WTAB 2024 dengan simbol angka jari 3 yang mulia. Di mana termasuk menggunakan juga fasilitas pemerintah, keterlibatan pejabat-pejabat daerah, serta terindikasi kuat keterlibatan PJ Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, bahkan terindikasi adanya permainan politik uang yang dilakukan secara masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, termasuk pada proses pemungutan serta penghitungan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini juga kami telah laporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan juga kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut. Sebagai informasi yang mulia, kami masukkan di dalam bukti tambahan kami dari P117 atau P117 sampai dengan P121 terhadap ASN itu telah terbukti melanggar ketentuan hukum lainnya dan direkomendasikan kepada BKN. Kemudian beberapa fakta keterkaitan terhadap PJ Bupati Talaut yang saat ini merupakan pejabat daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang terafiliasi dengan Partai PDI Perjuangan, di mana saat ini Gubernur Sulawesi Utara adalah merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara. Fakta keterkaitan kedua, bahwa PJ Bupati Talaut adalah Dr. Franciscus Engelbert Manumpil dan seterusnya yang datang ke Kabupaten Talaut banyak disambut dan dominan oleh kader-kader PDIP Talaut. Pertama, Ketua DPC PDIP Talaut, dan seterusnya kami sudah tidak uraikan, dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian beberapa kader lainnya kami sudah dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian lain apa? Termasuk dengan ASN Provinsi atas nama Dr. Sri Ratna Pasiak yang menjabat Kepala Bidang Pembinaan SMA di Dinas Pendidikan Sulawesi Utara. Dan seterusnya dianggap dibacakan yang mulia. Izinkan kami yang mulia membacakan beberapa postingan di dalam grup tersebut yang berkaitan dengan kegiatan. Pertama, screenshot halaman itu di bukti P16 yang mulia. Screenshot halaman 1 sampai 11 menjelaskan tentang anggota grup yang secara dominan diisi oleh ASN aktif. Kemudian screenshot halaman 12 sampai 21 menjelaskan tentang beberapa dokumentasi yang ada di grup. Kemudian screenshot halaman 22, 23, 24 menjelaskan informasi tentang target pembagian sampul dan target pemenangan. Screenshot halaman 25 sampai dengan 26 pembagian amplop serta informasi serangan garis miring pembagian uang dalam amplop. Screenshot halaman 27 menjelaskan ASN sebagai tim pemenangan paslon nomor urut 3 memiliki hubungan dengan KPPS di semua TPS. Screenshot halaman 28 menjelaskan tentang diskusi ASN mengenai pembagian dan jumlah uang. Screenshot halaman 30 menjelaskan tentang rencana penggunaan kantor dalam rekapitulasi suara paslon nomor urut 3. Screenshot halaman 31 dapat menjelaskan tentang saran penggunaan amunisi tanda petik untuk suara paslon nomor urut 3. Screenshot halaman 33 dapat menjelaskan tentang adanya keterkaitan dengan camat-camat. Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Dan selebihnya dianggap dibacakan yang mulia.
Apalagi dalilnya? Dan seterusnya, Cukup. halaman 21 yang mulia, itu berkaitan dengan screenshot tadi. Kami mengelompokkan dalam beberapa poin. Jadi di situ berkaitan dengan... Sudah, tadi kan sudah dianggap Iya. dibacakan screenshot itu. Siap yang mulia. Dalil yang lain? Kemudian izinkan kami juga yang mulia menguraikan tentang terhadap pelanggaran atas netralitas ASN tersebut. Mahkamah telah memberikan paradigma berkaitan dengan putusan 144 2010 pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado, serta putusan 209 sampai 210 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Tangerang Selatan tahun 2010. Dan seterusnya yang mulia dianggap dibacakan. Kemudian dalil yang kedua, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon peraih suara terbanyak atau paslon nomor 3 yang melibatkan, jadi ini izin yang mulia, melibatkan ASN aktif, aparat desa dan perangkat desa dalam tim kampanye. Jadi kami uraikan yang mulia bahwa tim kampanye ini masuk SK pemenangan daripada paslon nomor urut 3. Dan seterusnya kami sudah tidak bacakan, tetapi yang pertama, keterlibatan Maximilian H. Udang sebagai ASN aktif, beliau sebagai wakil ketua 2 bidang stakeholder, itu posisinya nama kedua, dan bidang strategi Direktorat Visi dan Misi Narasi Debat nama kelima. Dan seterusnya yang mulia dianggap dibacakan. Kemudian aparat desa aktif itu Winarti Sarani sebagai aparat desa aktif, itu beliau di kepala desa satu desa namanya Desa Lobok 1. Kemudian keterlibatan Yulinda Menalang sebagai penyelenggara desa dan atau pendamping desa aktif. Cukup. Kemudian dalil berikutnya yang mulia, mohon izin yang mulia. Dalil yang berapa ini? Ketiga yang mulia, terdapat praktek politik uang yang secara masif dilakukan oleh paslon nomor urut 3 atau suara terbanyak sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut. Izinkan yang mulia, itu sangat jelas di pasal 66 ayat 1 dan ayat 6 PKPU 13 2024. Itu pasangan calon dilarang memberikan uang. Yang terjadi faktanya yang mulia, kami singkat saja, bahwa sejak proses kampanye itu telah dilakukan bagi-bagi uang yang secara terbuka yang mulia, dan kami sudah buktikan itu dengan video rekaman yang ada sebagai bukti video P40, P41, P42 dan beberapa dokumentasi yang mulia. Hal yang paling mengerikan yang mulia, hal ini terkesan dibiarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut. Ya, sekarang dalil keempat. Ya. Dalil yang keempat ini juga berkaitan dengan praktek permainan politik uang, tapi lebih spesifik yang mulia, yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan paslon atau peraih suara terbanyak, di mana melakukan transferan kepada penyelenggara. Jadi cara kerjanya yang mulia, ini ditransfer langsung kepada PPK, dan PPK ditransfer kepada masing-masing KPPS. Sebagai fakta yang terjadi, bahwa terhadap penyelenggara yang sudah di tingkat bawah tersebut, saat ini sudah diberhentikan yang mulia. Kemudian dalil yang kelima, terdapat pelanggaran yang sifatnya prosedur. Semestinya ada prosedur yang wajib dijalankan oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah termohon, namun tidak dilakukan. Izin yang mulia, poin A, berdasarkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2735 dan seterusnya, itu tanggal 26 November yang mulia suratnya, ditujukan kepada seluruh ketua KPU provinsi dan juga ketua KPU kabupaten, termasuk dalam ini termohon, di mana jika semestinya terdapat atau adanya calon yang berstatus sebagai tersangka, semestinya diumumkan yang mulia. Jadi untuk kasus Pilkada Talaut, ada pasangan calon nomor urut 4 atas nama Tami Watania dan Jackmon Amisi, itu ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 9 November. Tetapi oleh
termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Talaut tidak diumumkan yang mulia. Tersangka apa ini? Tersangka pidana pemilu yang mulia. Jadi melibatkan aparat desa dan seterusnya dan Bukan pihak terkait yang tersangka. bukan pasangan calon nomor urut 4 yang mulia. Ya, sekarang dalil yang ke-6. Ya. Mohon izin yang mulia sebelum masuk pada poin itu, yang menjadi poin kami adalah seandainya bahwa ketika itu diumumkan, kami tidak mengklaim bahwa itu merupakan hak kami suaranya. Tetapi paling mendasar adalah hak konstitusional kami telah dilanggar. Ya. Ya, sekarang Kemudian dalil ke-6. pelanggaran masih Selebihnya pelanggaran dianggap ya. dibacakan. Pelanggaran yang lain yang mulia, yang prosedur yang lainnya adalah itu adanya dokumen C hasil plano yang ternyata tidak berada pada kotak pemilihan yang sebenarnya, yaitu terjadi pada TPS 2 Melongwane Barat dan TPS 3 Melongwane Barat. Hal tersebut telah bersesuaian dengan keberatan dan kami sudah ajukan sebagai bukti yang mulia, yaitu bukti P55 dan P56. Ya, 3 TPS itu kan. Ya, yang mulia. Oke, nomor 6 sekarang. Dalil 6. Sebelum masuk ke dalil 6 yang mulia, izin masih ada Sudah dianggap dibacakan. Oke. Kemudian dalil yang ke-6, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara. Dalam hal ini adalah termohon, di mana penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS sangat-sangat merugikan kepentingan pemohon. Pertama, didapati surat suara yang sah dari paslon nomor 2 semestinya dihitung sah, namun akhirnya dianggap tidak sah dikarenakan ada coblosan besar pada paslon nomor 2 atau coblosan 2 kali tapi hanya pada paslon nomor 2, dan selanjutnya coblosan 2 kali tapi hanya pada paslon nomor 2, dan coblosan berikut terjadi di luar, tidak kena pada paslon lain. Kemudian adanya coblosan pada nomor 2 dan sedikit tersobek di bawah, dianggap tidak sah. Itu yang mulia terjadi di TPS 1 Sambuara 1, TPS 1 Binalang, TPS 2 Peret, TPS 1 Panulan, TPS 1 Awit Selatan. Kemudian ada juga pelanggaran yang mulia. Jadi pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak memilih yang masuk kategori tidak dapat memilih dikarenakan kondisi gangguan jiwa permanen. Hal ini yang mulia, gangguan jiwa permanen ini kami tekankan di sini, ini adalah gangguan jiwa permanen, kondisi pemilih tersebut dalam tanda petik sampai terpasung, dirantai, bahkan merontak dan tidak mau memilih, tapi dipaksakan, bahkan ada yang ditawari dengan rokok untuk memilih, tetapi proses pemilihannya pun digunakan oleh pihak yang lain, jadi bukan yang bersangkutan. Itu terjadi di TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 Damau Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Taduna, TPS 1 Peret, TPS 1 Rainis. Ya. Kemudian yang mulia, berdasarkan keseluruhan pelanggaran tersebut yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini termohon, di mana penyelenggara tingkat PPK sampai pada pelanggaran PPS dan atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan pemohon. Hal itu juga telah kami ajukan keberatan pada saat pleno tingkat kabupaten. Itu bukti P104 sampai dengan P113. Baik. Dan petitum akan dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Terima kasih, izin melanjutkan yang mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024. Serta seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bila mana mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi pemohon. Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon mohon dengan hormat kepada mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. 2.
menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut nomor 1256 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024 hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 junto berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. 3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 atas nama Weli Tita dan Anisya Gretsia Bambungan dari kepersertaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024. 4. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 2 atas nama Irwan Hasan dan Haroni Mamintiwalu peraih suara terbanyak kedua sebagai pemenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024. Atau 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024 pada seluruh TPS di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan. Atau 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024 pada seluruh TPS wilayah Kecamatan Melongwane Timur, Kecamatan Esang, Kecamatan Rainis, Kecamatan Geme, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Damau, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa, Kecamatan Tampan Nama, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Esang Selatan, Kecamatan Melongwane, dan Kecamatan Lirung dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan. Atau 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024 pada TPS-TPS yaitu TPS 2 Melongwane Barat, TPS 3 Melongwane Barat, TPS 1 Melongwane, TPS 3 Melongwane Timur, TPS 1 Melong Sambuara 1, TPS 1 Binalang, TPS 2 Peret, TPS 1 Panulan, TPS 1 Awit Selatan, TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 Damau, TPS 2 Damau, TPS 2 Damau Bawone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Peret, TPS 1 ulangi yang mulia, TPS 2 Peret, TPS 1 Tarun, TPS 1 Rainis, dan TPS 1 Nunu Utara. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan. 8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang. 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut pada petitum angka 8, angka 9 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung mulai hari selesainya rekapitulasi pemungutan suara di tingkat kabupaten. 11. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, dan Kepolisian Resort Talaut untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang dalam wilayah dilakukannya pemungutan suara ulang. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Demikian. Baik. Dilanjut perkara 107 dari Minahasa Utara.